Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas eh, manajemen media sosial untuk branding gitu ya, atau untuk pemasaran. Jadi, di mata kuliah sosial inovasi media ini memang ada beberapa hal yang berkaitan dengan sisi multimedia yang memang digunakan untuk bidang ekonomi gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui tentang branding dan tentang pemasaran atau pengiklanan gitu ya. Jadi media sosial ini memang menjadi sebuah sarana gitu ya, sarana untuk pemasaran yang cepat, mudah, luas, dan murah gitu ya. Malahan bisa juga gratis. Nah, sosial media ini adalah manajemen istilah yang digunakan untuk menggambarkan strategi kolektif bisnis guna menghasilkan kehadiran yang lebih besar di kalangan konsumen berbagai media di berbagai jenis media sosial gitu ya. Nah, dalam arti luas, ini manajemen media sosial ini adalah tentang pengembangan pendekatan pemasaran online ya, yang memang terhubung dengan pelanggaran potensial melalui status yang digunakan gitu, yang sudah digunakan terus-menerus oleh seorang konsumen gitu ya. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa langkah gitu ya. Jadi yang dicari gitu ya, yang seorang pemasaran atau seorang sales itu dicari dari akun-akun media sosial yang memang yang digunakan gitu ya. Yang pertama itu media sosial manajemen ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada research and writing gitu ya. Jadi diidentifikasi informasi yang paling top gitu ya. Terus datanya dimasukkan, datanya dikoleksi, apa yang kebanyakan orang dibutuhkan gitu ya. Terus dikontribusikan ya. Jadi kadang dikontribusikan melalui sebuah tulisan, dieliminasi menjadi sebuah data dan kadang ditambahkan beberapa visual effect atau meme atau mungkin juga sebuah gambar gitu ya supaya memang tertarik entah itu melalui statusnya, pemasarannya, iklannya atau mungkin juga hal-hal yang memang kita lakukan gitu ya. Nah, terus barulah ketika sudah ada uh, kontennya, ya, lalu dipublish kontennya, gitu ya, di-convert melalui data, ya, itu bisa di-create, bisa juga diduplikat, diduplikat, ya. Nanti ketika sudah dipublish, lalu di broadcasting. Jadi penggunaan sosial media ini yang lebih uh, populer bisa di-share gitu, bisa menambah pasar atau bisa mengetahui kegiatan orang lain atau mungkin juga bisa mengetahui apa yang orang lain itu butuhkan. Nah, lalu uh, disambungkan ya, disambungkan di sini. Jadi antara konsumen dan produsen itu disambungkan siapa yang menjual, siapa yang membeli. Nah, barang yang sudah sesuai gitu ya. Lalu ketika sudah sesuai, di-report and refine gitu. Jadi dimonitor, dianalisis, dipelajari juga gitu ya. Apa kekurangannya, apa kelebihannya, terus diketahui siapa pasarnya, targetnya, dan segala macam hal-hal itu memang menjadi sebuah manajemennya, manajemen dalam sosial media untuk khusus untuk pemasaran. Nah, di sini ada beberapa hal, ada riset, ada publish, ada social broadcasting. Nah, mungkin kita pernah melakukan atau pernah mencari sebuah barang, entah itu pakai Google gitu ya, karena Google itu merekam apa yang akan kita cari, atau mungkin juga kita mencari sebuah barang di aplikasi Android itu, contoh Shopee, Tokopedia, dan segala macam gitu ya. Dan kita tiba-tiba ketika kita membuka sosial media kita, ada sebuah iklan yang memang iklan itu sesuai dengan apa yang barang yang kita cari di aplikasi yang lain gitu ya. Dan itu menjadi sebuah data yang mereka pelajari ya. Jadi diperuntukkan untuk siapa yang memang diperuntukkan untuk orang yang sedang mencari barang tersebut ya di sana. Nah, nah ketika sudah dicari, dipublish, diketahui, lalu mereka akan disambungkan ya, disambungkan cocok tidak barangnya atau mungkin juga cocok tidak dengan hal-hal yang lain seperti branding, fitur segala macam itu barulah uh, bisa menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah sambungan ya, penyambung antara pembeli dan penjual gitu ya. Nah, terus ada report, ada refine. Nah, ini di sini apabila ada kekurangan, apabila ada kelebihan, nanti ini akan menjadi sebuah apa ya? Sebuah
sebuah pertimbangan untuk konsumen yang lain gitu ya, dan untuk produsen atau untuk penjual juga gitu ya. Apa kekurangan dari produk ini, apa kelebihannya, dan nanti itu akan menjadi sebuah pertimbangan apakah dipertahankan, apakah ditambah, dan apakah diperbaiki di sana. Nah, jadi bagaimana bermedia sosial yang efektif? Jadi ada tiga proses yang harus dilalui saat bermedsos, yakni pertama menetapkan platform yang akan dipakai. Jadi berdasarkan visi misi perusahaan. Jadi ataupun personal yang memang telah ditetapkan gitu ya. Terus menaksir dampak risiko yang timbul. Jadi kadang-kadang beberapa hal apakah ada risiko positif, negatif itu harus dipertimbangkan juga gitu ya. Dan ada pelaksanaan distribusi ke medsos gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika sebuah perusahaan mempublikasikan sebuah informasi, mungkin tidak akan semua informasi itu dipublikasikan. Jadi beberapa informasi yang memang diperuntukkan untuk umum saja di sana gitu ya. Jadi sebelum dipublikasikan, mereka ya perusahaan tersebut akan berpikir atau instansi atau apapun gitu atau orang itu akan berpikir bagaimana dampaknya, apakah pemasarannya akan lebih luas, apa pemasarannya akan kurang gitu ya. Nah, kalau pemasaran lebih luas mungkin karena produknya bagus gitu ya. Kalau pemasarannya menjadi kurang bagus, mungkin harganya terlalu mahal gitu ya. Nah, di sana akan menjadi sebuah pertimbangan ya. Terus jadi bagaimana menciptakan platform medsos bagi Anda sendiri ya. Jadi sejumlah pakar medsos ini menilai eh, bermedia sosial ini bukanlah seperti memakai kaos kaki all size gitu ya. Jadi semuanya bisa dipakai dengan semua ukuran kaki gitu. Jadi artinya jenis aplikasi ini yang dipakai untuk suatu materi tertentu. Contohnya ini Pinterest. Pinterest ini lebih cocok untuk para gadis yang memang bersifatnya tampilan serba manis dan lembut gitu ya. Jadi lebih kepada uh, gambar ya, gambar-gambar. Terus ada Facebook, ini lebih kepada materi sifatnya yang ringan, keluarga, teman, handal, serta hobi gitu ya. Atau mungkin juga sahabat yang ada di masa lalu gitu ya. Itu algoritma yang di Facebook itu seperti itu diterapkannya. Terus Instagram ini dinilai cocok untuk medsos seperti jalan-jalan, travel, masakan ya. Jadi seorang traveler itu kebanyakan mereka menggunakan Instagram gitu ya. Jadi ada istilah Instagramable gitu. Jadi untuk beberapa tempat wisata ada segala macam itu kebanyakan pasti menggunakan Instagram di sana. Ya. Nah, terus Twitter ini beda lagi dengan Pinterest, beda lagi dengan Facebook atau Instagram fungsinya gitu ya, kelebihannya gitu ya. Kalau Twitter ini dianggap lebih tepat untuk hal yang lebih serius, filosofis, perdebatan atau opini, serta hal-hal yang memang menyangkut kepentingan umum gitu ya. Jadi ada trending topik dan segala macam itu menjadi sebuah apa ya, sebuah uh, kelebihan dari sebuah Twitter di sana. Nah, terus jaga agar branding tetap konsisten untuk seluruh jenis medsos yang ada gitu ya. Jadi ada cara dan tujuannya ketika untuk branding itu tetap konsisten, tetap bagus di berbagai medsos gitu ya. Nah, pertama menerapkan upaya branding yang memang secara konsisten dengan cara membuat materi medsos seperti tampilan, desain, warna, logo, gaya bahasa disebabkan memang sama antara media sosial satu dengan yang lainnya. Jadi caption yang bagus atau mungkin juga desain tampilan foto yang bagus, ya, gambar yang bagus itu akan menarik perhatian atau mungkin juga video yang menarik ya, yang memang bisa memberikan kepercayaan kepada konsumen itu akan menjadi lebih bagus gitu ya, lebih bagus, lebih lebih tertarik. Apalagi mungkin video-video entah itu yang lucu atau mungkin video yang futuristik atau apa gitu ya. Jadi yang memang bisa menggugah orang untuk membeli produk kita gitu ya, atau melihat post-post kita gitu ya di sana. Nah, terus membuat atau membaca tujuannya ini membuat pembaca atau masyarakat yang dituju menjadi tidak bingung ya, dan tertarik, bahkan mereka dapat percaya tentang keabsahan lembaga atau perusahaan yang memang karena brandingnya gitu ya. Jadi beberapa perusahaan yang pertama awal ya, awal-awal pertama kali itu kadang-kadang mereka sulit sekali berkembang karena memang brandingnya itu belum dikenal oleh masyarakat luas. Tapi berbeda lagi contohlah perusahaan besar ya, sekali membuat produk mereka eh, mendapat keuntungan yang besar karena brandingnya itu sudah banyak dipercaya oleh masyarakat gitu ya. Dan sama seperti mungkin ada istilah endorse ya, endorse di dalam Instagram itu untuk pengiklanan
uh, khususnya untuk beberapa selebritis gitu ya. Mereka berani membayar berapapun gitu ya untuk mempromosikan produknya kepada selebritis. Karena apa? Mungkin dari sisi fans, mungkin juga dari sisi kepercayaan, atau mungkin juga dari sisi luang lingkup media sosialnya itu lebih besar, followernya lebih besar, maka mereka itu akan menjadi sebuah kelebihan untuk produk itu dikenal lebih luas gitu ya. Terus menaksir banyak dampak risiko yang timbul. Jadi ada istilah moderasi. Nah, ini moderasi ini merupakan proses penyikiran konten yang tidak layak dari media sosial. Jadi proses ini diperlakukan untuk meredam atau mendamaikan konflik yang timbul. Aspek ini perlu diketahui antara lain tentang aturan main moderasi serta kriteria yang harus dapat diperlakukan untuk moderasi. Jadi kadang-kadang kan ada istilah like dislike gitu ya. Apakah video ini bagus atau tidak gitu ya. Apakah kasih bintang 1 atau bisa kasih bintang 5 gitu ya. Dan itu menjadi sebuah apa ya? Sebuah pertimbangan mungkin jadi untuk konsumen, untuk konten kreator dan segala macam, itu menjadi sebuah pertimbangan apakah video tersebut bagus, apakah konten tersebut bagus atau disukai atau tidak disukai gitu ya. Kalau bagus mungkin bisa dilanjut gitu ya dengan keuntungan yang lebih besar. Tapi kalau dislike juga itu kadang-kadang memang beberapa YouTubers atau beberapa uh, milenial gitu ya. Kadang mereka hidup dengan menggunakan iklan dislike gitu. Jadi semakin banyak dislike, semakin banyak tidak disukai gitu ya. Kadang-kadang mereka semakin terkenal ya. Dan antara like dan dislike itu menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah ada kelebihannya gitu ya. Mereka hidup itu dari mana? Dari dislike-nya atau dari like-nya. Tapi khusus untuk produk, bukan untuk konten kreator atau untuk selebritis, bukan. Kalau untuk produk itu harus banyak like-nya gitu ya. Karena kalau terlalu banyak dislike itu, maka ya tidak akan laku produk tersebut ya. Jadi ada perbedaan di sana. Nah, contohnya ini moderasi pada tiap media sosial. Pertama, untuk YouTube ini kontennya berasal dari pengguna atau umum yang dihimpun dulu dalam inbox khusus dan dapat disiarkan gitu ya. Terus Twitter ini dapat memblokir seorang pengguna hingga diberhentikan mentionnya gitu ya. Karena ini mereka tampil di timeline situs, atau selain itu juga kita dapat menghapus tweet pembuatnya khusus ditujukan untuk anggota saja atau private gitu. Nah, Facebook ini menyediakan halaman admin untuk pemilik akun sehingga dapat menyetel daftar blokir, blacklist gitu ya, atau mencari kata-kata yang tak pantas yang dapat ditampilkan di wall komentar gitu ya. Akun ini dapat mengatur fitur atau tab manager ya pada halaman admin gitu ya. Jadi beda-beda aturan antar setiap media sosial gitu ya. Nah, ada pelaksanaan pengelolaan akun medsos. Jadi contoh ini untuk pelaksanaan pengelolaan setiap medsos ini berbeda-beda gitu ya. Contoh Facebook ini digunakan untuk foto-foto, gambar, terus jaga agar dia postingan singkat dan padat gitu ya. Tetap ya. Jadi meskipun memang Facebook itu bisa menggunakan postingan yang memang captionnya panjang gitu ya, bisa saja gitu ya. Terus ciptakan juga dialog dua arah karena ada komentar, kita bisa melakukan dialog di sana, entah itu tentang promosi. Nah, apabila ada pertanyaan tentang produk kita, itu bisa dilakukan dialog di sana di kolom komentar. Terus pilih waktu yang tepat. Nah, pilih waktu yang tepat ini sangat berpengaruh sekali. Orang bermain media sosial Facebook itu paling banyaknya itu jam berapa atau hari apa. Nah, itu akan berpengaruh. Contohnya kalau hari kerja itu ketika kita mengiklankan pas hari kerja mungkin akan sedikit berbeda dengan pas hari libur atau malam hari gitu ya. Dan ketika orang banyak menggunakan medsos gitu ya. Terus jadikan juga sumber informasi. Nah, ini menjadi apa ya? Kalau menjadi sumber informasi, banyak captionnya, banyak share-nya, beberapa orang banyak yang suka, dan ini menjadi sebuah kelebihan di sana. Terus gunakan juga isi pesan yang beragam ya. Jadi terus jaga situs juga agar tetap manusiawi. Maksud di sini tidak boleh ada konten-konten kekerasan dan segala macam. Itu memang hal-hal yang semestinya ada gitu dari setiap media sosial itu seperti itu. Terus Twitter juga diciptakan oleh konten, diciptakan konten yang menarik dan bernilai untuk disebarkan. Jadi tweet ini
lebih kepada kata-kata tweet yang memang isi kata-katanya singkat, jelas, dan padat. Ya. Terus postingan juga berulang dengan meningkatkan traffic flower, ya. Terus jaga kualitas hubungan dan kredibilitas kepercayaan. Kalau Twitter itu seperti itu. Nah, kalau YouTube itu berbeda lagi. Nah, kalau YouTube itu isi metadata konten YouTube ini harus dilihat juga. Terus pilihlah thumbnail atau interaktif. Terus tambahkan juga notasi pada video Anda. Terus jaga konsisten atau kontinuitas. Jadi konten-kontennya itu tetap berkesinambungan ada gitu ya. Terus uh, jaga agar tetap konten ini agar tetap aktual ya. Jadi yang terbaru, tidak apa ya, tidak uh, ketinggalan zaman gitu ya. Terus hati-hati terhadap panjang pendeknya suatu video ya. Jadi kadang-kadang itu menjadi sebuah pertimbangan. Kalau video itu terlalu panjang, orang akan bosan ya melihatnya gitu ya. Ya rata-rata video YouTube itu 10 menitan ya. Tapi kalau kurang singkat, kurang dari itu mungkin akan lebih apa ya, lebih lebih bagus ya. Karena yang lebih singkat lebih banyak ditonton oleh orang lain karena itu terkait kesibukan, terkait informasi yang memang harus didapatkan, informasi yang lain atau video yang lain, mereka akan kadang-kadang memilih durasi video yang lebih pendek. Terus membangun ide praktik untuk mengolah materi medsos. Ini contoh ada blog. Jadi pertama artikelnya itu harus menarik sih. Terus judul dan kalimat juga ya dan segala macam itu harus bisa entah itu mengundang senyum atau membuat tertarik orang lain atau mungkin juga termotivasi dan segala macam, itu menjadi sebuah nilai tambah ya. Nah, dari sisi penutup juga tutup dengan sebuah paparan ulasan laporan ya. Jadi hampir sama seperti sebuah artikel ya. Jadi membuat sebuah artikel di dalam blog itu ya harus semenarik mungkin ya. Harus semenarik mungkin. Jadi blog ini harus kontennya ini anti mainstream, gunakan data primer, berdiskusi dengan pembaca atau membuat konten berskala ya. Jadi bisa lebih besar. Kalau Facebook itu buat halamannya atau bukaan akun pertemanan ya itu bisa lebih banyak. Terus grup juga komunikasi itu juga bisa lebih intens gitu ya. Terus buat konten kreatornya ini konstan, perhatikan talk about this, terus berikan like ya, jadi berikanlah di Facebook. Terus kalau Twitter ini kicauannya ini sangat bermanfaat gitu, jadi bukan sampah gitu. Kadang-kadang ini menjadi sebuah pertimbangan. Jadi hindari percakapan dengan pengikut tertentu. Jadi sebarkan artikel yang bervariasi atau testernya, sebarkan berita yang relevan, respon cepat, ikut dalam percakapan atau apresiasi pengikut retweet ya, favorit atau menanamkan para influencer atau membuat cool tweet. Nah, terus ini bagaimana kalau seandainya dalam hal promosi atau pengiklanan di dalam media sosialnya. Jadi pola pengiklanan untuk penjualan hubungannya dalam masyarakat. Jadi pertama pengiklanan itu ini bisa disebut sebagai segala bentuk penyajian, promosi ide, barang atau jasa, atau secara non personal gitu ya, oleh suatu sponsor tertentu untuk memerlukan pembayaran gitu ya. Jadi menentukan tujuan iklan ini ada beberapa hal, ada beberapa tujuan. Diperuntukannya untuk siapa gitu ya. Untuk siapa. Jadi contoh tujuan iklan ini harus didasarkan pada keputusan mengenai pasar, sasaran tertentu ya, atau bauran pemasaran. Terus tujuan pengiklanan ini digolongkan berdasarkan pertama ada pengiklanan informatif, ada pengiklanan persuasif atau iklan pengingat. Gitu ya. Jadi di sini pengiklanan informatif ini biasanya durasinya lebih panjang, persuasif itu ya sedang gitu. Kalau ingat pengingat itu tidak terlalu lama ya di sana. Dan beda ya, beda sekali. Nah, ada hal yang memang harus diingat. Ada 5M dalam periklanan. Pertama, misi. Ya. Misi itu sasaran penjualan atau tujuan periklanan itu ke siapa? Atau ke anak muda kah? Atau ke orang tua kah? Contoh beli popok ya. Jual popok itu berarti untuk anak kecil gitu ya. Atau untuk orang tua itu popok dewasa gitu ya. Atau membuat iklan tentang
rokok ya. Berarti itu ditentukan untuk orang dewasa gitu ya. Waktunya kapan di sana ya. Terus faktor uang ya. Faktor ini mempertimbangkan terhadap tahap PLC, pangsa pasar, ya, basis konsumen, persaingan, gangguan, frekuensi iklan, terus kemungkinan substitusi produk ya. Jadi semakin besar anggaran untuk pengiklanan, berarti iklan itu akan semakin banyak gitu ya untuk munculnya ya di media-media gitu ya. Dan itu terkait dari keuangan ya di sana juga. Terus pesan, nah ini pesan, pembuatan pesan, evaluasi, pemilihan pesan, pelaksanaan produk, kajian ulang atau tanggung jawab sosial. Ini pesannya ini harus memang tersampaikan bagus gitu ya. Bagus dan memang positif gitu ya. Jadi kalau pesannya disampaikan negatif, maka itu ada tanggung jawab sosial di sini gitu ya. Nah, itu pesan gitu ya. Jadi harus jelas, singkat, padat, menggugah gitu ya, dan banyak hal lainnya gitu ya. Terus media juga ini ada dampak frekuensi, jenis media, apa yang digunakan, terus wahana media tertentu, penentuan waktu, alokasi media secara geografis ya. Jadi diperuntukkan itu contoh iklan di dalam Facebook ya, atau Facebook Ads itu diperuntukkan untuk negara apa ya, secara geografis contoh untuk Indonesia, maka itu dikhususkan untuk Indonesia. Kalau untuk seluruh dunia ya memang di seluruh dunia dikhususkan gitu ya. Jadi pengiklanannya itu tergantung memang followernya atau tergantung memang untuk pangsa pasarnya diperuntukkan untuk luasannya di mana, negara apa gitu ya, atau provinsi apa gitu ya. Nah, terus ada pengukuran. Ya, ada pengukuran ini, ada dampak komunikasinya dengan dampak penjualan. Ini berbanding lurus gitu ya. Kalau komunikasi yang kita sampaikan ke masyarakat lewat iklan bagus, gitu ya, masyarakat dikenal, maka dampak penjualan itu akan semakin semakin tinggi gitu ya. Dan itu menjadi apa ya? Menjadi sebuah nilai tambah di sana gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau perusahaan besar, orang-orang manajemen gitu ya, ada memperuntukkan untuk anggaran iklan itu sangat besar ya, sangat besar, khusus untuk beberapa produk atau khusus untuk produk mereka supaya tetap terkenal, supaya pemasarannya tetap bagus ya. Nah, terus promosi penjualan ini terdiri dari beberapa kumpulan alat intensif beragam, sebagian besar berjangka pendek atau dirancang dengan mendorong pembeli suatu produk jasa tertentu secara cepat dan tepat gitu ya, atau lebih besarnya konsumen atau pedagang gitu ya. Ya entah itu barang jasa, kebanyakan produk gitu. Kalau jasa seperti contoh iklan Gojek ya di sana banyak. Terus, nah ada beberapa hal seperti promosi penjualan. Nah ini promosi penjualan, pertama menetapkan tujuan promosi penjualan itu yang tadi disebutkan untuk siapa. Terus memilih alat-alat promosi ya, digunakan untuk apa, apakah pakai gambar, pakai video. Terus videonya itu alat-alatnya apa saja, nah itu banyak ya, banyak. Terus memilih alat promosi untuk promosi perdagangan ya. Ini terus menyeleksi alat promosi bisnis atau wiraniaga, mengembangkan program. Nah, ini mengembangkan program ini bisa menjadi sebuah contoh kuis atau event atau apa gitu ya. Itu bisa ya. Jadi supaya tertarik atau orang apa ya, orang tertarik dengan produk kita. Kadang-kadang orang tertarik dengan suatu produk itu karena ada hadiahnya gitu. Terus pengujian awal, promosi ini atau penjualan, terus penetapan dan mengendalikan program dan evaluasi dari hasil yang kita lakukan. Nah, hubungan masyarakat ini eh, apa ya, sangat terhubung sekali. Jadi masyarakat atau publik ini setiap kelompok yang memang memiliki kepentingan perusahaan atau mencapai sebuah tujuan. Kadang-kadang masyarakat, kalau seandainya sebuah perusahaan membuat sebuah produk pasti diperuntukkan untuk masyarakat atau untuk konsumen gitu ya. Dan konsumen itu membutuhkan produk yang mereka buat. Kalau tidak ada konsumen yang membutuhkan, maka perusahaan itu pasti akan bangkrut. Jadi kalau ada teori ekonomi, kalau dulu zaman SMP itu ya menyebutkan sebelum kita membuat sebuah perusahaan, maka ada 3 hal yang memang harus diketahui gitu ya. Jadi siapa pangsa pasarnya, apa yang mereka butuhkan, ya, apa yang mereka butuhkan dan produk apa yang akan dibuat. Ya. Dan kalau 3 hal itu sudah dipecahkan, maka kita akan bisa sukses. Contohnya kita perusahaan atau zaman sekarang itu banyak orang yang sedang membutuhkan sabun gitu ya, atau membutuhkan masker gitu ya. Nah, masker produsen sedikit, maka itu menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi kita membuat sebuah perusahaan masker gitu ya, dengan kualitas yang
sangat bagus ya. Nah, ketika membuat sebuah perusahaan masker dengan kualitas sangat bagus, dipasarkan, terus orang banyak terkenal, nyaman dengan masker kita, bagus, maka itu menjadi sebuah branding yang bagus ya. Ya. Jadi kesempatan menjadi terkenal, dikenal oleh masyarakat karena kualitasnya. Terus hubungan masyarakat ini melibatkan berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau menjaga citra perusahaan gitu ya. Nah, ini apa ya? Jadi antara hubungan masyarakat dengan perusahaan atau kepercayaan masyarakat dengan perusahaan dengan produk kita itu sangat berbanding lurus gitu ya. Jadi kalau produk kita bagus, contohnya suatu produk itu tidak ada zat berbahayanya, masyarakat percaya dengan produk kita gitu ya. Maka orang lain akan tetap memakai produk kita. Tapi kalau seandainya produk kita contoh diberitakan ada zat berbahaya yang memang mengganggu kesehatan secara jangka pendek atau jangka panjang, mereka maka akan menurun ya, menurun penjualannya, bahkan mungkin akan bangkrut gitu ya. Contohnya eh, tahu tahu berformalin gitu ya. Dulu-dulu tahu tidak berformalin, tapi ketika ada produk tahu berformalin, tiba-tiba penjualan akan anjlok ya, di sana. Jadi citra dalam masyarakat itu atau berita yang masyarakat dapatkan tentang suatu produk yang kita jual itu sangat berpengaruh sekali dengan kepercayaan masyarakat untuk produk kita. Ya. Nah, ada 5 fungsi departemen atau humas. Pertama ada hubungan pers, ada hubungan produk, ada komunikasi perusahaan, dan lobby dan pemberian nasihat. Nah, ini eh, 5 hal ini dilakukan oleh seorang humas supaya apa? Supaya memang produk kita tetap lancar, pemasarannya kita tetap bagus, produk dijualnya semakin eh, tinggi gitu ya. 5 hal ini tetap dilakukan ya. Jadi hubungan pers ini tentang dengan media, dengan apa itu tetap bagus supaya apa? Supaya kepercayaan tetap ada. Jadi tidak ada berita-berita yang kurang bagus. Terus publikasi produk tetap berkesinambungan. Komunikasi perusahaan juga tetap berjalan antara satu cabang dengan yang lainnya, antara pemasaran dan produksi gitu ya. Terus lobby-lobby ini lebih kepada perizinan segala macam birokrasi ini menentukan. Terus pemberian nasihat. Jadi biasanya dari konsumen ke produsennya. Apa kekurangannya, apa kelebihannya itu sangat berpengaruh. Nah, ini ubas bidang pemasaran ini lebih kepada membantu menunjukkan produk, membantu mempromosikan minat terhadap produk, mempengaruhi kelompok sampai membela dan membangun citra perusahaan sehingga mendukung produknya. Nah, ada keputusan MPR dalam humas pemasaran. Ini alat-alat utama MPR. Ini ada publikasi, peristiwa, berita, pidato, kegiatan pelayanan masyarakat, pemasaran, dan media identitas. Ya. Nah, tujuan MPR ini membangun kesadaran, membangun kredibilitas, mendorong wira niaga dan penyaluran, serta mengurangi biaya promosi. Gitu. Nah, sasaran agar humas pemasaran dapat sesuai tujuan ini ada membangun kegairahan pasar, ya, dimulai dari iklan, membangun basis pelanggan inti sampai mempengaruhi orang agar terpengaruh dengan produk kita, ya, agar tertarik dengan produk kita. Nah, baik itu saja supaya durasinya tidak terlalu panjang. Saya tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.